Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 112. Berjumpa Dava. Iya, jawab Safira dengan tersenyum. Mohon maaf Bu, untuk pesanan salad buah, rujak dan juga jus mangga muda harus menunggu sebentar. Iya, tidak apa-apa, Safira tersenyum. Ia tidak menduga bahwa pesannya akan merepotkan sisi restoran. Terima kasih Bu, saya permisi. Si manajer dengan cepat pergi. Wulandari tidak bisa membayangkan betapa repotnya restoran yang saat ini didatanginya, mengingat permintaan dari si pemilik mall. Kenapa cepat sekali sampainya? Safira tersenyum. Baru saya duduk sebentar, mendengarkannya sudah tersaji di atas meja. Iya Bu, soal tadi Pak Vino minta saya untuk langsung pesan, agar Ibu tidak lama menunggu. Safira tersenyum ketika mendengar ucapan dari sekretaris suaminya. Ia mulai menyantap menu yang tertata di atas meja. Safira menyantap menu yang ada di atas meja bersama dengan sekretaris suaminya. Ia sangat bersyukur kehamilan saat ini tidak mengalami mual, hingga bisa makan dengan lahap seperti sekarang. Safira? Safira memandang ke arah suara yang manggil namanya. Matanya terbuka lebar ketika melihat Dava yang ternyata berdiri di sampingnya. Dava? Iya Fir, aku kirain kamu sudah lupa sama aku. Dava tersenyum dan duduk di kursi yang ada di depan Safira. Mana mungkin aku lupa sama kamu? Safira tersenyum. Apa Dava mau makan? Tanya Safira. Mau sih, tapi nanti suami kamu cemburu. Males jawabnya dengan tersenyum. Safira hanya tertawa tapi bisa membantah ucapan sahabatnya. Sepertinya selera makan kamu sangat baik. Dava melihat Safira yang makan dengan lahap. Iya, sekarang Fira kuat makan dan tidur. Berat badan Fira juga sudah naik. Safira tersenyum dan masukkan daging kepiting ke dalam mulutnya. Rasanya sangat senang bisa bertemu dengan Dava di sini. Jujur saja ia rindu dengan sahabatnya. Dava hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat ini ia hanya ingin memandang Safira dan berharap rasa rindu dirasakannya bisa sedikit terobati. Bagus kalau seperti itu. Apa benar nggak mau makan? Fira pesan banyak. Safira menang Dava yang hanya duduk memandangnya. Lihat kau makan saja, aku sudah kenyang, jawabnya dengan tatapan sendu. Ya sudah deh kalau gitu, Safira tersenyum. Bisa berjumpa Safira seperti ini begitu sulit untuk didapatkannya. Ia harus bisa memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Baginya bisa melihat wanita yang sangat dicintainya saja sudah membuatnya bahagia. Aku akan bahagia bila kamu bahagia, batin Dava. Rasa kebahagiaan dirasakannya hilang seketika, seketika sosok pria berwajah tampan dengan tubuh tinggi dan tegak berjalan ke arahnya. Mas, Safira terkejut sambil melihat Vino yang duduk di sebelahnya. Iya sayang, Vino tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Apa rapatnya sudah selesai? Safira menatap suaminya dengan mengurungkan keningnya. Belum, hanya saja berkasku tertinggal di dalam ruangan. Apa makannya sudah selesai? Vino mengambil tisu dan mengusap bibir istrinya. Sudah, Safira tersenyum saat Vino membersihkan bibirnya. Banyak makannya, dilihatnya piring makan istrinya. Iya, jawab Safira dengan tersenyum. Anak-anak Dedi pasti sudah kenyang sekarang. Vino mengusap perut istrinya. Dava hanya diam ketika mendengar ucapan Vino. Melihat sikap ucapan pria itu sudah bisa menebak bahwa Safira sedang hamil. Meskipun harus menahan perih di hatinya, namun ia tetap berharap bisa ikhlas dan bahagia bila melihat kebahagiaan Vino dan Safira. Istriku sedang hamil saat ini. Vino mengusap kepala istrinya dan mencium kening Safira. Selamat ya,
hanya kalimat ini yang bisa diucapkannya. Vino hanya tersenyum mendengar kata selamat dari Dava. Keberadaan Safira di mall miliknya selalu dipantaunya melalui kamera CCTV yang tersambung di ponsel miliknya. Mulai Dava datang ke restoran tempat istrinya makan, dan laporan berikan pengawal yang menjaga Safira membuatnya menunda rapat dan pergi meninggalkan ruangan. Sudah siap makannya? Vino memandang Safira. Sudah, jawab Safira. Kita kembali ke ruangan ya, ajak Vino. Bila istrinya berada di sini bersama dengan Dava, bisa membuat konsentrasinya hilang dan gelisah. Sudah mas, tapi Vira masih tunggu jus mangga muda, rujak, dan salad buah. Nanti beda antar ke ruangan, Vino tersenyum. Iya, antar ke ruangan aja. Safina menerima usulan dari suaminya. Sejak tadi sepertinya tidak ada yang melihat aku, Wulandari berkata dalam hati. Wulandari, pesanan untuk istri saya, tolong antar ke ruangan. Vino beranjak dari duduknya, saya memegang tangan Safira. Baik pak, jawab Wulandari yang ikut berdiri. Akhirnya terlihat juga, meskipun hanya disuruh antar pesan, batinnya. Dava, Vira mau ke ruangan Mas Vino. Iya, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi sekarang kamu sedang hamil. Dava tersenyum dan memberikan nasihatnya. Iya, kamu juga, dan Safira yang tersenyum. Kamu tidak perlu mencemaskan istriku, aku bisa menjaganya, ucap Vino. Davanya tersenyum saat mendengar ucapan pria selalu cetus terhadapnya. Assalamualaikum, Pipi lagi sibuk, Zainab berkata sambil mengintip dari celah pintu yang dibukanya sedikit. Dilihatnya sang Pipi yang sedang duduk di meja kerja sambil memandang layar laptopnya. Waalaikumsalam, tidak juga, hanya mengecek laporan. Habibie tersenyum memandang putrinya. Pipi, apa Ain boleh masuk? Iya boleh, Habibie tersenyum. Zainab masuk ke dalam ruangan kerja pipinya dan kemudian duduk di sofa sambil menunggu pekerjaan pipinya selesai. Habib membuka kacamata yang bertengger di hidungnya, diletakkannya alat bantu penglihatannya di atas meja. Pria itu menghentikan pekerjaannya dan kemudian duduk di samping putrinya. Pipi lagi banyak kerjaan ya, Zainab memandang wajah tampan milik pipinya. Kerjaan selalu banyak. Abang Zidan baru mau kuliah, jadi belum bisa bantu Pipi. Habibie tersenyum. Zainab dengan manja melingkarkan tangannya di pinggang pipinya. Apa Pipi mau Ain pijatkan? Habibie menggelengkan kepalanya. Anak Pipi nggak pintar, lebih enak kalau Mimi yang pijat. Zainab hanya tersenyum lebar, perlihatkan deretan giginya yang putih. Ada apa? Tanya Habibie. Bila Zainab datang menemuinya langsung ke ruang kerja seperti ini, itu artinya ada hal penting yang ingin dibicarakannya. Pi, sepertinya Ain nggak cocok jadi dokter. Habibie memandang putri kesayangannya dengan mengerutkan keningnya. Ain boleh nggak kalau batal jadi dokter? Datu yang berdegup dengan hebatnya ketika menyampaikan keinginannya. Kenapa seperti itu? Tapi katanya mau jadi dokter. Habib meluk putrinya dan mengusap kepalanya. Iya, tapi Ain berubah pikiran, Pi. Habibie diam mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya yang berwajah cantik tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.